Kita sudah berjalan jauh ya, sudah mengikuti kuliah oleh Profesor Branden, juga beberapa contoh serta teori yang kita dasarkan pada bukunya Krisik ya. Mungkin perlu dicatat agar mahasiswa tidak bingung ya. Mudah-mudahan karena video ini saya buat berdasarkan bukunya Krisik dan juga saya buat berdasarkan kuliah oleh Profesor Branden. Mungkin ada notasi yang berbeda ya, yang diusulkan Profesor Branden dan notasi oleh Krisik. Tetapi pada dasarnya ya mereka merujuk kepada pengertian yang sama, meskipun notasinya berbeda ya. Mohon mahasiswa hati-hati dengan hari ini, aware ya, karena saya menggunakan dua sumber dan kedua sumber itu memberikan notasi yang berbeda. Dan agar bisa dirujuk kembali ke sumber aslinya, saya tetap kalau berasal dari Krisik, saya menggunakan notasinya Krisik. Kalau dia berasal dari kuliahnya Prof. Branden, ya saya mengikuti notasi yang diberikan oleh Profesor Branden. Sehingga kalau Anda mengikuti kembali ke sumbernya, ya mudah ya untuk diikuti. Oke, sekarang kita ke masterpiece kita ya, yang soal yang sudah saya singgung sejak awal, sudah saya perkenalkan waktu memperkenalkan awal-awal PD eksak ya. Faktor integrasinya waktu itu saya berikan ya. Sekarang kita akan mencoba mencari sendiri faktor integrasinya ya, dengan metode yang telah diberikan oleh Krisik maupun Prof. Branden ya. Oke, mungkin nanti perlu ya bantuan tentang kalkulus, teori-teori kalkulus ya, yang bagian pentingnya saya tulis di sini ya. Oke, bagaimana sampai ke situ? Mohon mahasiswa membuka pelajaran kalkulusnya sendiri ya. Baiklah, kita ke contoh soal yang nomor 10 ya, masterpiece kita. Ya, yaitu saya tulis di sini 2x tangen y dx ditambah sekan kuadrat y dy sama dengan 0 ya. Oke, maka ini M-nya 2x tangen y, atau kalau dalam notasinya Profesor Branden itu turunan parsil dari fungsi potensial terhadap x ya. Dan ini adalah N kalau dalam notasinya Krisik atau notasinya Branden, Prof. Branden adalah Fy ya, turunan parsil fungsi potensial terhadap Y ya, sama dengan 0. Kalau kita mau mengecek ya ini Fxy ya, kita turunkan do M terhadap Y ya. Turunannya tangen adalah sekan kuadrat sama dengan 2x sekan kuadrat Y ya. Do N terhadap X, karena nggak ada fungsi X di sini, maka sama dengan 0 ya. Ya, bukan PD eksak kan? Nah, oke. Maka kalau kita akan menyelesaikan dengan cara PD eksak ya harus kita cari faktor integrasi sedemikian yang akan mengalihkan seluruh bagian dari fungsi nomor 10 itu, persamaan diferensial nomor 10 dengan fungsi itu, yang fungsi itu disebut dengan faktor integrasi ya.
kita menggunakan notasinya Kreyszig ya, yaitu kita menggunakan Rx misalnya. Kita memilih Rx. Rx itu akan sama dengan yang sini dikurangi itu ya. 2x sekan kuadrat Y dikurangi 0 dibagi dengan N ya, sekan kuadrat Y atau sama dengan 2x. Maka faktor integrasinya sama dengan E pangkat 2 faktor integrat. Atau kita tulis ya. Integrating factor ya, sama dengan E pangkat integral 2x dx. Ya, ini tentu saja sama dengan E pangkat x kuadrat ya. Kalau kita kalikan dengan E pangkat x kuadrat, fungsi pertama kita ini harus menjadi fungsi persamaan diferensial eksak ya. Maka kita tulis 2x persamaan diferensial baru kita dengan mengalihkan E pangkat x kuadrat. Tangen Y ya, dx ditambah E pangkat x kuadrat sekan Y dy sama dengan 0. Kalau kita cek apakah ini merupakan PD eksak ya. Do M do Y ya sama dengan 2x E pangkat x kuadrat turunannya tangen Y parsil terhadap Y ya sekan kuadrat ya. Ya, sekarang yang do N do X ya, sama dengan turunannya E pangkat x kuadrat adalah 2x E pangkat x kuadrat ya. 2x E pangkat x kuadrat. Kemudian, sorry ini soalnya salah ya. Salah menulis ini sekan kuadrat kan. Ya. Dua x E pangkat x kuadrat ini tetap kita tulis karena dianggap konstanta ya. Ya, karena do M do Y dan do N do X sama ini merupakan PD eksak. Ya. Maka ya kita karena ini adalah fx ya, turunan parsil fungsi potensial terhadap x, M itu, ya, M ini merupakan, ya, terus kemudian yang M-nya ya, bukan do M do Y ya, berarti di sini, di atasnya sini. Ini M. Ya, ini merupakan fx ya yang sini. Bagian depan. Kemudian ini merupakan fy n-nya. Ya, untuk mendapatkan x ya kita integralkan lagi ya, kita kembalikan ya. Karena M ini merupakan turunan parsil dari fungsi potensial terhadap X ya, untuk mendapatkan fungsi potensialnya ya kita integralkan lagi terhadap X ya, yang M-nya, atau kita memilih N-nya yang kita integralkan ya terhadap Y ya. Baiklah ya, kita memilih yang ini saja mungkin
Nanti kita coba kerjakan yang FY juga. Berarti UXY atau F ya, kalau dalam notasinya Profesor Brandon. Ya, atau UXY kalau kita mengikuti notasinya Kreyszig ya. Maka integral 2x E pangkat X kuadrat tangen Y. Oke. Karena ini diintegralkan parsial terhadap X, tangen Y-nya bisa keluar sama dengan tangen Y. Dan ini fungsi X saja, berarti kita bisa bukan integral parsial lagi. Nah, ini dx ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi tangen integral E pangkat X kuadrat D X kuadrat. Ya kan? Karena dx kuadrat sama dengan 2x dx. 2x dx sama dengan ini. Oke. E pangkat sesuatu, D sesuatu sama dengan tetap ya, E pangkat sesuatu itu ya. Atau ya sama dengan E pangkat X kuadrat tangen apa ini? Tangen Y, sorry. Sama dengan tangen Y, nah gitu ya. Tangen Y plus C sebenarnya ya. Ya tambah K, tapi sebenarnya nggak perlu ditulis karena jawaban terakhir adalah Fxy sama dengan C. Berarti E pangkat X kuadrat, jawabannya mungkin saya tulis dengan tinta warna merah. Sebenarnya belum selesai begini ya. Fxy sama dengan tangen Y, ini masih ada yang kurang ini sebenarnya. Sorry, enggak teliti ya. Ya. Ditambah fungsi Y ya. Ya, ini penting. Ditambah, kebetulan ini tadi fungsi Y-nya sama dengan K ya, fungsi Y. Nah, atau biar nggak bingung ini H hurufnya. Ya, oke. HY. Ya. Nanti kalau kita integralkan ya, kita akan peroleh yang ini. Ya, tadi sudah sebenarnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar yang ini. Ya, sama dengan E pangkat X kuadrat tangen Y ya, kemudian ditambah HY ya. Sudah ketemu Fxy, tinggal HY-nya saja ini, Pak. Yang belum ketemu, yang harus kita cari ya. Cara mencarinya ya, do F X Y terhadap Y sama dengan turunannya tangen Y sekan kuadrat ya. E pangkat X kuadrat sekan kuadrat Y ya, turunannya H terhadap Y.
Ya, sama dengan harus F terhadap Y harus sama dengan N ini ya, N yang baru. Ya, turunan parsial F terhadap Y berdefinisi harus sama dengan E pangkat E kuadrat sekan kuadrat Y dy ya. Sehingga kita ketemu DHY turunan H terhadap Y, ya, H merupakan fungsi Y, itu sama dengan 0, atau HY sama dengan K ya. Sehingga kita peroleh di sini Fxy sama dengan E pangkat E kuadrat tangen Y plus K. Dan level function ya Fxy sama dengan C ya. Atau kita bisa menulis ya jawabannya adalah E pangkat E kuadrat tangen Y sama dengan C min K sama dengan A ya. Ya ini merupakan jawabannya, atau mungkin saya tulis dengan warna merah ya. Yaitu E pangkat E kuadrat tangen Y sama dengan A. Ya ini adalah jawabannya ya. Ini tentu mudah untuk diverifikasi kebenaran jawaban ini ya. Kalau kita turunkan terhadap X, ini adalah 2X, E pangkat E kuadrat tangen Y dx ya. Itu adalah suku pertama ini, sama dengan M di sini ya. Suku pertama dari persamaan diferensial kita. Ditambah tangen Y, turunannya terhadap Y adalah sekan kuadrat, E pangkat E kuadrat sekan kuadrat Y dy sama dengan suku kedua ya. Turunannya A tentu sama dengan 0. Begitu ya. Kita sudah menemukan satu jawabannya ya. Apakah yang diintegralkan harus M yang depan ini? Tidak harus ya. Karena integralnya sekan kuadrat sama dengan tangen ini mungkin mudah ya. Kalau kita memilih Fxy sama dengan suku yang kedua ya. Baiklah, bagaimana kalau kita mengerjakan dengan suku yang kedua, harusnya diperoleh jawaban yang sama ya. Maka Fxy sama dengan integral E pangkat E kuadrat sekan kuadrat Y dy sama dengan ya, keluar E pangkat X-nya ini sebenarnya yang benar gini ya. Berarti ini dianggap konstanta, sehingga sekan kuadrat adalah tangen kuadrat ya integralnya. E pangkat E kuadrat tangen kuadrat apa tangen? Tangen ya, tangen Y ya. Karena turunannya tangen Y sama dengan sekan kuadrat. Ya, tangen kan sama dengan sin per cos. Ya, turunannya cos U per V adalah berarti cos kuadrat X yang cos turunannya sin kalikan sin berarti cos kuadrat X, terus kemudian dikurangi sin, terus turunannya cos ya kan, turunannya cos sin min sin berarti min jadi plus sin kuadrat cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1 per cos kuadrat sama dengan sekan kuadrat ya, benar ya, tangen berarti. Oke, E pangkat E kuadrat tangen Y benar, ditambah jangan lupa ya
adalah Gx misalnya. Kalau F nanti bingung dengan yang depan ya. Gx ya, kita turunkan parsial terhadap kita lihat di sini, ini kita sudah yang belakang berarti terhadap X ya, yang belum. Maka E pangkat E kuadrat itu turunannya adalah 2X. E pangkat E kuadrat tangen ya tetap, karena dianggap konstanta, ditambah turunannya G terhadap X. Itu harus sama dengan, per definisi, harus sama dengan M ya. 2X E pangkat E kuadrat tangen Y ya, maka kita peroleh ya, kita peroleh yang dgx ya. dgx dx sama dengan 0 ya, atau gx sama dengan K. Ya, kita masukkan ke sini, maka kita peroleh jawaban yang sama ya, tangen Y sama dengan tambah K sama dengan C, atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk persis seperti yang merah itu ya, yaitu E pangkat X kuadrat tangen Y sama dengan A ya. Begitulah kita sudah mengerjakan ya secara lengkap ya dengan memilih Rx ya. Bagaimana kalau faktor integrasinya kita pilih berdasar Ry, apa bisa ya? Mestinya bisa ya. Kita akan mencoba pada slide berikutnya. Pada slide sebelumnya ya kita mencari jawabannya dengan Rx. Ya ini sebenarnya bolehlah salah satu, tapi kita pengen mengelaborasi lebih dalam lagi masterpiece kita, yaitu soal nomor 10 ya. Sekarang kita akan menggunakan Ry ya. Mungkin kita harus menulis ulang soal nomor 10 ya. Maka kalau kita tulis ulang soal nomor 10, yaitu 2X tangen Y dx ditambah sekan kuadrat Y dy sama dengan 0 ya. Ini tadi sudah kita lakukan sebenarnya ini adalah M ya, kita turunkan dm dy sama dengan 2x sekan kuadrat Y ya. dn do n do x sama dengan 0 ya, bukan PD eksak kan. Maka kita atau kita mungkin menulisnya dengan warna yang lain ya, biar ya, yang kita utamakan kelihatan. Do M do Y ya, sama dengan 2x sekan kuadrat Y ya. Do N do X sama dengan 0 ya, bukan PD eksak. Tadi kita sudah menggunakan Rx ya. Sekarang kita menggunakan Ry. Ya, Ry sama dengan 0 min 2x sekan
kuadrat Y dibagi dengan 2X tangen Y ya. Nah, itu kalau kita menggunakan RY. Ya, 2X-nya hilang ya, tinggal min. Sekan itu sama dengan 1/, cos kuadrat, ya kan? 1/, cos kuadrat Y. Kemudian tangen adalah sin per cos sin Y bagi cos Y ya. Berarti sama dengan min 1/, sin Y cos Y. Ya, ini kan setengah sin 2Y ya. Sama dengan setengah di bawah menjadi 2 dia penyebut ya. 2 sin 2Y ya. Itu adalah RY-nya ya. Maka FY faktor integrasinya sama dengan E pangkat min 2 integral dy per sin 2y ya. Atau ini biar sama-sama 2-nya, E pangkat min ini d2y, ini kan 2dy ya, dibagi sin 2y ya, sama dengan E pangkat min integral 1/, sin itu adalah kosekan ya, kosekan 2y d 2y ya. Sekarang kita lihat apa itu integralnya kosekan ya. Integralnya kosekan kita lihat di sini, ya, tadi sudah saya cek, ada 2 jawaban ya. Yang ini identik ya. Kosekan X dx sama dengan min ln kosekan X plus kotangen X tambah C sama dengan ln kosekan X min kotangen X. Ini identik atas dan bawah ini ya. Mahasiswa bisa mengecek ya, tentang integral kosekan X yang mempunyai 2 jawaban ini di link YouTube di bawah ini ya. Ya, cukup menarik. Berarti kosekan X integralnya sama dengan ln kosekan X min kotangen X. Ya, maka ini sama dengan E pangkat min ya, tadi kosekan X 2y ya. Berarti min ln kosekan 2y min kotangen 2y. Ya, gitu kan. Bentar-bentar. Daripada salah nanti. Ln kosekan ya min kotangen, benar ya. Plus tanda minnya itu berasal dari tanda min sebelumnya ya. Tanda minnya yang ini ya. Ya.
Benar ya. Oke. Berarti kalau begitu sama dengan ini kan len pangkat min 1 ya. Pangkat len sama dengan ya itu sendiri. Berarti sama dengan kosekan 2Y min kotangen 2Y. Ya. Terus kosekan 2Y ya sama dengan ini ya. Ya sudah, ini seper. Ya ini kalau kita sederhanakan ya sama dengan kosekan adalah seper sin ya. Seper sin 2Y ya dikurangi kotangen adalah cos 2Y dibagi sin 2Y. Ya, ini seper ya. Sama dengan sin 2Y dibagi 1 min cos 2Y ya. Oke. Ini kalau kita sederhanakan ya. Sederhanakan sin 2Y itu kan sama dengan 2 sin Y cos Y. Kemudian ini 1 min cos 2Y adalah cos kuadrat Y dikurangi sin kuadrat Y. Ya, cosnya ini bisa kita ganti dengan sama dengan 1 min cosnya kan sama dengan 1 min sin kuadrat ya. Sin kuadrat Y kurang panjang dikurangi sin kuadrat Y ya. Oke. 2 sin Y cos Y. Ya. Ini 1 dengan ini menghilangkan, ini min 1 min 2 sin ya, kuadrat Y. Tapi min ada minnya di depan, menjadi hilang, menjadi 2 sin Y cos Y dibagi 2 sin kuadrat Y. Sama dengan ya, sinnya saling menghilangkan, 2-nya saling menghilangkan, cos per sin sama dengan kotangen Y ya. Ini adalah faktor integrasinya. Kalau kita masukkan ke sini, ya, maka persamaan 10 menjadi 2x tangen Y, kita kalikan dengan kotangen Y, dx ditambah sekan kuadrat Y dy ya sama dengan kita kalikan dengan kotangen Y dy sama dengan 0 kali kotangen ya tetap 0 ya. Ini kalau
tangen dan kotangen saling menghilangkan karena ini sin per cos dan ini cos per sin. Ya. Kemudian tinggal ini ya, berarti ini tinggal 2x pasti dx ditambah sekan kuadrat itu seper cos kuadrat y, kotangen itu adalah cos per sin, cos y per sin y dy sama dengan kita sederhanakan 2x dx ya, cosnya saling menghilangkan ditambah ya, sin y cos y dy ya. Sama dengan ini sin y cos y kan setengah sin 2y ya. Kita bisa menuliskan dengan sangat sederhana 2 dx ditambah ini setengah menjadi 2 di sana 2 dy sin 2y ya. Sama dengan 0 ya kan. Nah, ini mestinya oh ya, ini sudah. Berarti kita memperoleh persamaan baru, yaitu 2x dx ya, ditambah 2 dy dibagi sin 2y sama dengan 0 ya. Ini PD eksak karena ini kalau kita turunkan terhadap do M do Y sama dengan 0, nggak ada N-nya, nggak ada Y-nya. Sedangkan do N, do X, ya juga sama dengan 0 ya. Oke, ini sudah PD eksak, ya sebenarnya ini juga spherical juga ya. Tapi kita pengen menyelesaikan dengan PD eksak ya, karena bab kita kali ini PD eksak. Kita akan menyelesaikan persamaan ini ya dengan cara PD eksak. Kita akan menyelesaikan persamaan terakhir yaitu dengan cara PD eksak ya, karena sudah dibuktikan bahwa itu merupakan PD eksak ya. Maka ya kita tulis ulang ya. Kita pengen ingat ya, kita di sini pengen mengerjakan dengan PD eksak. Mungkin dengan spherical akan lebih mudah sebenarnya. 2x dx ditambah 2 per sin 2y ya, dy sama dengan 0. Ini sudah PD eksak ya. Yaitu kita sudah membuktikan dengan M atau ini biasa disebut fx kalau kita turunkan parsial terhadap y sama dengan 0 karena nggak ada y-nya, dan n biasa disebut fy juga. Ini kalau kita turunkan terhadap x sama dengan 0 ya. Baik, ya sekarang kita boleh memilih ya, kita menyelesaikan ya, karena ini adalah do M ini adalah turunan parsial f fungsi potensial terhadap x ya, untuk mendapatkan f ya kita bisa dengan cara mengintegralkan terhadap x dari M. Demikian juga kita bisa mengintegralkan terhadap y dari N. Oke. Yang paling mudah ya tentu mungkin yang kita mengintegralkan ya, 2x ya, itu mudah. Maka f sama dengan fxy
Ya, sama dengan integral 2x dot x ya, sama dengan x kuadrat, jangan lupa ditambah fungsi y ya. Nah, ini yang penting. Do f kita turunkan terhadap y sama dengan 0, ini tentu saja. Terus turunannya y karena hanya mengandung fungsi y, maka bukan turunan parsil ya. Nah, itu harus sama dengan n, harus sama dengan 2 sin 2y ya. Oleh karena itu ya HY ini sama dengan ya kita integralkan. Kita integralkan untuk mendapatkan y ya di sini. Maka ini dy-nya pindah ke sana, dhy kita integralkan mendapat hy ya. Hy sama dengan integral 2 dy dibagi dengan sin 2y ya. Atau karena ini sin 2y, ya kita integralkan d2y ya. Tapi ini turunannya nanti kan 2 dy ya. Sin 2y atau sama dengan integral dari kosekan ya, kosekan 2y d2y. Oke, kita lihat dari tabel ya, integralnya kosekan yang ada YouTube-nya tadi. Ya, kita boleh milih yang yang ln kosekan x dikurangi kotangen x sama saja, atau sekarang kita milih yang mana ini? Ya, kita milih yang atasnya ini, min ln kosekan x plus kotangen x juga nggak apa-apa ya, ini min di depan. Oke. Ini HY, mencari HY. Berarti sama dengan min ln kosekan 2y ditambah dengan kotangen 2y ya. Ini HY-nya. Ya, berarti ini tinggal dimasukkan ke dalam H ini ya, HY kita ganti, maka F sama dengan X kuadrat dikurangi ln ya. Kosekan 2y ditambah kotangen 2y ya. F sama dengan C adalah jawaban dari fungsi level ya, level curve-nya ya. Oke ya. Atau kita pengen ya, cara yang lain, mestinya hasilnya ya harusnya sama ya. Kalau kita pengen F sama dengan integral dari 2 dy per sin 2y ya. Ini integral parsil ya. Tapi ini y semua ya. Sama dengan
sepersin itu sama dengan kosekan ya. Kosekan 2Y D2Y ya. Berarti integralnya kosekan tadi sudah sama dengan min len kosekan 2Y ditambah kotangen 2Y. Jangan lupa ditambah ya, HX ya, misalnya, atau GX ya, sama GX aja ya, tadi sudah H biar berbeda. Nah, misalnya GX. Tentu kalau kita turunkan do F per do, sekarang ngecek ini ya, ngecek M ke sana ya. Do F per do X ya, sama dengan ini nggak ada X-nya 0, berarti ditambah di GX dx sama dengan, harus sama dengan M ya, karena M adalah turunan parsil F terhadap X, sama dengan 2X. Sehingga GX sama dengan X kuadrat ya. Oke, sehingga kita sudah selesai. F-nya ini tinggal ganti GX dengan X kuadrat, yaitu min len kosekan 2Y tambah kotangen 2Y ya, ditambah X kuadrat sama dengan C ya, sama saja dengan jawaban sebelumnya yang kita menggunakan integralnya 2X dx. Kalau sekarang kita menggunakan integralnya 2dy sin 2y ya. Sekarang kita langkah berikutnya melakukan verifikasi. Ini tidak mudah ya, verifikasinya agak sedikit rumit dibanding persamaan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya lebih, yang kita menggunakan Rx sebelumnya. Kita akan melakukan verifikasi ya terhadap jawaban kita yang terakhir, yaitu jawaban dari soal kita, yaitu 2x tangen y dx ya, ditambah sekan kuadrat y dy sama dengan 0 ya, yang dengan menggunakan Fy berubah menjadi 2x dx ditambah 2 per sin 2y ya, dy ya, sama dengan 0 ya. Dari sini kita memperoleh jawaban YGS, yaitu bukan YGS ya, lebih tepatnya karena dia akan merupakan fungsi ya, masih sama dengan C gitu kan. Maka kita akan memperoleh jawaban, yaitu jawabannya adalah X kuadrat dikurangi len kosekan 2y dikalikan dengan ditambah ya, ditambah kotangen 2y ya. Ini adalah jawabannya ya. Sebelum menjawab ini kita perlu, karena nanti len ini kan seper, kemudian pakai dalil rantai, kita harus menurunkan kosekan dan kotangen ya. Mungkin sebaiknya kita eliminasi permasalahannya ya, dengan mencari
turunan dari kosekan ya. Maka turunan dari kosekan 2Y dy ya, sama dengan ya D seper sin 2Y kan, kosekan itu dy ya, sama dengan sin pangkat min 1 2Y ya, dy ya. Berarti turunannya sama dengan min gitu kan, min sin pangkat min 2 2Y terus sin pangkat min 2Y, kemudian turunannya sin, atau mungkin menulisnya tidak begitu ya, biar mudah diikuti, artinya sama sih. Tapi mungkin lebih mudah kalau saya menulisnya bukan sin pangkat min 1, tapi sin 2Y pangkat min 1, kan sama saja ya sebenarnya. Sama dengan min, ya gitu kan. Berarti sin 2Y min pangkat min 2, terus kemudian dikalikan dengan turunannya sin 2Y adalah cos 2Y, terus kemudian dikalikan dengan turunannya 2Y yaitu 2, yaitu kita menggunakan dalil rantai ya, atau kita bisa menuliskannya 2 cos 2Y dibagi sin kuadrat 2Y. Sekarang D kotangen ya, D kotangen 2Y dy kotangen adalah cos per sin D cos 2Y bagi sin 2Y per dy ya. Ya tentu ya ini dikuadratkan kan, pembilangnya U per V ya. Berarti ini sin kuadrat 2Y, kemudian turunannya cos 2Y ya, sin 2Y-nya ditulis saja di sini, kemudian turunannya cos 2Y adalah min sin 2Y, kemudian kalikan 2 ya. Terus ya, terus dikurangi dengan ya, cos 2Y turunannya sin 2Y adalah cos 2Y, kemudian kita kalikan 2 ya. Berarti ini min-nya ke depan ya. Min, nah, gini, jadi min 2 sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y sin kuadrat 2Y. Sin kuadrat 2Y ini juga. Nah, oke. Aduh. Nah, sin kuadrat 2Y cos kuadrat 2Y tetap 1 ya. Sama dengan min 2 dibagi sin kuadrat 2Y. Oke, sehingga kita sedikit mengeliminasi persoalan ya. Oke.
ini adalah jawabannya adalah ini sama dengan C ya. Ya, sekarang kita turunkan ya, ini terhadap X, ya, cuma kita peroleh 2X dx, kita turunkan terhadap Y yang X kuadrat, nggak diperoleh apa-apa. Nah, yang ini mainland ini kan menjadi seper ya, karena ini kan main, len itu kan turunannya seper ya, agak panjang ini. Kosekan 2Y ditambah kotangen 2Y, kemudian turunannya kosekan, ya, turunannya adalah kosekan turunannya adalah ini min ya, ini ya, karena ini ada minnya, min sin kuadrat ini, berarti ini sama dengan min 2 cos 2Y bagi sin kuadrat 2Y. Nah, ini turunannya kosekan. Sekarang turunannya kotangen. Nah, ini min 2 sin kuadrat 2Y. Panjang banget ya. Oke. Ya. Berarti ini sama dengan 2x dy ini ya. dx plus ya, ini 2 cos 2y ditambah 2 dibagi sin kuadrat 2y, ya, dibagi ya, kosekan adalah seper sin 2y ditambah kotangen adalah cos 2y dibagi sin 2y. Ya, ini tinggal ya. Nah, kita bisa menyederhanakan ya sekarang sama dengan ini dy ya, sama dengan 0 ya. Kita tuliskan di sini ya, 2x dx ya, ditambah 2 cos 2y tambah 2. Nah, ini sin 2y, karena dengan sin penyebutnya di sini saling menghilangkan, sin 2y, nah, kemudian dikalikan dengan 1 plus cos 2y, ya kan? Nah, ini perhatikan ini dengan yang atas, dy ini ya, sama dengan 0 ya. Kalau kita sederhanakan lagi, waduh ini sudah habis tempatnya, 2x dx ditambah 2 1 plus cos 2y, ya kan? Yang atasnya dibagi sin 2y dy ya. Sorry, sin 2y, 1 cos kalikan 1 cos, aduh, mulai sulit ini menulisnya, habis tempatnya.
sin 2Y kalikan 1 plus cos 2Y dy. Ini saling menghilangkan, tinggal 2 per sin 2Y. Sama dengan 0 ya. Kalau kita tulis di sini, berarti 2x dx, 1 plus cos 2y saling menghilangkan, tinggal ditambah 2 bagi sin 2y dy ya. Sama dengan 0. Ini sama dengan soalnya ini ya. Oke, berarti ini kita sudah verifikasi. Demikianlah ya. Kita sudah mengerjakan masterpiece kita, yaitu soal nomor 10 dengan semuanya menggunakan cara persamaan diferensial eksak, dan semua kemungkinan ya, baik yang kita memilih yang diintegralkan yang mana, semua kemungkinan sudah kita coba. Juga kita menggunakan FY, faktor integrasinya menggunakan Fx dan Fy, dua-duanya kita coba pada soal nomor 10. Mudah-mudahan dengan contoh soal yang banyak, mahasiswa dapat memahami dengan baik PD eksak ya, yang akhirnya nanti bisa memahami tentang level curve ya, dan mencari penyelesaian dari level curve ya, jika nanti diperlukan saat aplikasinya pada penelitian atau pada aplikasi di lapangan bidang engineering. Terdapat 10 soal ya untuk latihan ya bagi mahasiswa. Dengan 10 soal ini maka diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami tapi terampil mengerjakan persamaan diferensial eksak ya. Oke, jangan khawatir nih, sebagian besar sudah dibahas dan dikerjakan ya. Misalnya pada pertemuan pertama sudah dibahas 1-2 ini ya. Kemudian coba saya list pada pertemuan kedua, video kedua 35 ini sudah dibahas ya. Kemudian keempat itu yang 9 sudah ya. Ya, dan yang 10 pertemuan terakhir ya sudah dikerjakan yang soal nomor 10 ya. Oke, tidak hanya itu, kita juga tambah soal dari Profesor Branden ya yang kita bahas, sehingga saya rasa sudah banyak contoh yang dikerjakan dan mahasiswa sudah memiliki background yang cukup. Tinggal soal 1, 2, 3, 5, 9, 10 itu ditulis ulang ya. Karena memang filosofinya belajar itu pertama, seperti sering saya katakan, yaitu mendengarkan atau ngrungokke, 3N ya, ngrungokke. Terus yang kedua nerokke, menirukan ya. Jadi menulis ulang 1, 2, 3, 5, 9, 10 itu dalam rangka menirukan. Yang terakhir adalah menambah ya, nambahi ya. Jadi ngrungokke, nerokke, nambahi ya. Yang nambahi itu yang soal 4, 6, 7, 8 ya, yang pada dasarnya belum dikerjakan ya. Tapi sepertinya soal 4, 7, 8, 6, 7, 8 itu tidak terlalu sulit, terutama kalau dibandingkan dengan soal nomor 10 ya. Oke. Ini tugas yang ketiga ya kalau nggak salah. Dan seperti biasa, tugas dikirim ke email berikut ya, yang tampil di slide. Dan jika mahasiswa mengerjakan lebih dari 1 lembar, maka setiap lembarnya dikasih identitas, kemudian
scan, ya, scan yang baik ya, atau difoto tapi yang baik, ya, dan dikirim ke alamat email berikutnya, ke alamat email yang ada di slide ini ya. Demikian, kita sudah menyelesaikan persamaan diferensial eksak.